Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam program Sarapan Rohani GNH pada pagi yang indah ini, tanggal 18 September 2023. Hari lepas hari, keinginan kita selalu sama, untuk diperbaharui dengan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Sebelum kita mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan bersukacita Tuhan bangunkan di pagi yang indah ini dengan semangat baru, menyongsong hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kami. Tapi sebelum kami menjalaninya, kami rindu firman Tuhan menyapa kami, menguatkan dan menginspirasi kami, sehingga kami bisa melakukan dan menjalani hari ini dengan baik. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini seperti biasa terambil dari dua ayat. Yang pertama dari Yeskiel 18 ayat 4. Firman Tuhan berbunyi, "Nyawa setiap orang adalah milikku." Dan dalam surat 1 Timotius 2 ayat 1, Paulus mengajak kita untuk pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Demikian dua ayat yang menjadi kebenaran kita pada pagi hari ini. Kiranya ayat ini bisa menjadi kekuatan kita untuk melangkah pada hari yang indah ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara, berdasarkan kedua ayat tersebut saya membuat renungan bagi kita semua yang berjudul menghendaki kehendak Tuhan. Tentu seringkali kita sebagai orang Kristen itu mengatakan, bahkan mengiyakan bahwa biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita. Tapi dalam realitanya saya dan Bapak Ibu Saudara seringkali sangat susah untuk melakukannya. Jadi kita di dalam kata-kata sangat mengakui bahwa kehendak Tuhan yang harus terjadi, tetapi dalam perbuatan kita seringkali kita tidak menghendaki kehendak Tuhan tersebut terjadi. Ketika kita hubungkan dengan kedua ayat tersebut, maka dalam kitab Yeskiel di sana Tuhan menegaskan bahwa hidup kita ini Tuhan yang punya. Di sana dikatakan berbagai kalangan, orang dewasa, anak-anak, pria, wanita, apapun yang dilakukan itu semua dalam kehendak Tuhan, dalam kepemilikan Tuhan ya. Dan tentu saja ketika kita berdosa pasti kita binasa. Ketika kita baca ayat 4 itu secara berkelanjutan. Dan juga dalam Yeskiel di mana maksud saya dalam 1 Timotius, di mana Rasul Paulus meminta kita umatnya untuk berdoa dan bersyukur pada Tuhan untuk kedamaian hidup kita, atau pada konteks masanya itu untuk kedamaian kehidupan pada masa tersebut ya. Paulus mengajar umatnya untuk berdoa kepada Tuhan bagi pemimpinnya dan juga sesamanya untuk merealisasikan kehidupan bersama yang damai dan penuh kehormatan, penuh kebaikan lah dari Tuhan ya. Itu yang Paulus ajarkan. Utamakan berdoa dahulu, baik bagi diri kita, keluarga kita, maupun orang lain sekitar kita, bahkan pemimpin kita ya. Ketika kita sudah membaca kedua ayat tersebut dan kita hendak merenungkan, muncul pertanyaan bagi saya secara khusus dan juga Bapak Ibu, bagi saya ketika saya menyusun ini. Sudahkah saya dan saudara menghendaki kehendak Tuhan terjadi
Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Sudahkah kita mengkehendaki kehendak Tuhan terjadi? Kalau mengatakannya itu sangat mudah ya. Tentu saya dan saudara, Bapak Ibu sering sekali kurang mengkehendaki kehendak Tuhan terjadi ya. Tidak mengkehendaki itu dalam hal apa? Seperti yang dikatakan dalam khotbah minggu kemarin, kekhawatiran kita. Seperti halnya juga Abraham yang khawatir tidak diberikan anak sampai usia 70 tahun oleh Tuhan ya. Dan juga seringkali kita menjadi galau ya. Bahkan kita mengeluh, dan paling jeleknya kita menyalahkan Tuhan. Karena ketika kita sudah berdoa, kita sudah berbuat baik, tetapi kebaikan, bahkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, kesembuhan, keberhasilan, prestasi itu tidak kunjung kita dapatkan. Pada akhirnya kita sangat sulit mengkehendaki kehendak Tuhan terjadi. Kita selalu menganggap bahwa kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik dalam ekspektasi kita ya. Dalam ekspektasi saya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sadari, kita seringkali membaca firman Tuhan dan juga merenungkannya, itu sesungguhnya adalah kesalahan yang sangat besar ya. Itu awal mula dari dosa, Bapak Ibu. Karena ketika kita mulai mengatur Tuhan, hendak mendikte Tuhan untuk menjadi seperti apa yang kita mau, tetapi kata-katanya kita bilang, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Bahkan ada lagu, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Tetapi bila perilakunya, aktualisasinya berbalik, itu akan menjadi penyangkalan terhadap Tuhan. Kita harus sadar terhadap hal tersebut ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi seperti apa kehendak Tuhan tersebut? Apakah hal-hal yang baik saja dalam kehidupan kita, atau segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kehendaknya? Ketika kita mendalami kisah dalam Yeskiel, maka kita bisa melihat di mana kehendak Tuhan itu adalah ketika kita mengandalkan Tuhan. Di dalam 1 Timotius, bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu artinya apa? Kita meminta kepada Tuhan diberikan apa yang Tuhan tidak beri, sesuai dengan apa yang Dia mau tentunya. Tak mungkin kita berdoa, Tuhan kasih dong, habis itu kita kasih list nih kebutuhan yang biaya, habis itu tugas-tugas saya, habis itu kesembuhan bagi penyakit. Kita itu mendikte Tuhan namanya, bukan menjadikan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus meneladani Yesus ya. Apa Yesus lakukan? Kita pasti sudah tahu semua. Sedikit saja hal yang Ia lakukan seturut kehendak Bapaknya. Menerima kesulitan. Ketika Dia harus diburu dan disalib, untuk disalibkan Dia terima. Walaupun Dia berdoa, hindarkan cawan ini, tetapi jadilah kehendak-Mu. Dia tidak mengelak. Kemudian mengalah ketika disakiti, dipukul, dihajar, dicambuk. Kalau Yesus itu egois, dengan mudahnya Ia membalikkan keadaan, tetapi Dia mengalah. Berkorban ketika manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri, Tuhan sendiri dalam wujud Kristus yang turun dan berkorban bagi kita menjadi anak domba Allah. Bahkan menderita, Tuhan menerima rasa sakit yang harus kita terima. Jadi kehendak Tuhan itu apa? Kehendak Tuhan itu
di mana kita harus menerima keadaan kita harus terus berdoa dan berusaha sesuai dengan kehendaknya, bukan meminta hasil sesuai dengan kehendak kita. Ketika kita sulit, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberi kita kekuatan. Itulah kehendaknya yang terjadi pada kita, bukan hasil instan yang memutarbalikkan keadaan. Itu bisa terjadi bila Tuhan berkehendak, tapi itu tidak selalu terjadi. Bahkan Yesus anaknya saja tidak mengalami hal tersebut ya. Ketika kita menerima Yesus, terimalah juga perbuatannya, apa yang dia lakukan itu sebagai teladan hidup bagi kita. Maka ketika kita lihat lagi ayat di dalam 1 Timotius, Tuhan ingin kita memiliki hati yang damai dan sejahtera dan kekuatan, bukan dalam ketika kita senang saja, tetapi dalam segala situasi, dalam suka dan duka kita masih memiliki damai sejahtera Kristus. Itulah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yesus saja menderita karena kehendak Bapanya, jadi kenapa kita mau enak-enak saja? Itulah perenungan bagi kita. Kiranya dengan kebenaran firman Tuhan ini, kita bukan hanya berkata jadilah kehendak-Mu ya Tuhan dalam hidupku, tetapi kita juga dalam perbuatan kita mengkehendaki kehendak Tuhan terjadi dalam berbagai pergumulan, tantangan, dan kesulitan yang kita alami, sehingga suka dan duka itu adalah kehendak Tuhan bagi kehidupan kita, dan kita masih merasakan damai sejahtera Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu dan juga firman-Mu pada pagi hari ini memberi kekuatan, mengingatkan kami bahwa kami harus juga dalam perbuatan kami mengkehendaki apa yang menjadi kehendak-Mu dalam keadaan kami, menerima segala sesuatu yang terjadi dan memohon kekuatan. Dan dalam keadaan itulah kami akan melihat bahwa damai sejahtera Kristus ada dalam suka dan duka. Itulah kehendak Tuhan yang terpenting dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa terus menjadi anak Tuhan dalam berbagai situasi dan kondisi. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam kami menjalani hari ini. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan perdamaian dengan Roh Kudus memberkati, melindungi, dan juga menguatkan kita hari lepas hari. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semangat.